Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Siti Nurfaika, kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga 1, ingin memaparkan materi tentang pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat dengan PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPN terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada PPN masukan, yaitu PPN yang dibayar ketika pengusaha kena pajak, membeli, memperoleh, maupun membuat produk. Dan yang kedua itu ada PPN keluaran, yaitu PPN yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Lalu kita masuk ke objek PPN pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Keenam, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang ketujuh, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Lalu kita masuk ke subjek PPN. Subjek PPN itu yang pertama ada pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak berwujud maupun tidak berwujud di wilayah pabean Indonesia yang melakukan pelaporan usaha dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang kedua ada non-PKP, yaitu individu atau badan yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN, meski kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan termasuk barang kena pajak. Lalu tarif PPN, yang pertama itu ada 10% untuk penyerahan dalam negeri, 0% untuk BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Dan yang ketiga itu tarif tersebut dapat berubah minimal 5% dan maksimal 15%. Karakteristik PPN. Yang pertama ada indirect tax, yang berarti pajak tidak langsung. Maksudnya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. Kedua, bersifat netral, yaitu PPN tidak dikenakan pada barang, tetapi juga pada jasa. Dikenakan sebagai pajak atas konsumsi domestik consumption menggunakan faktur, menghindari penggunaan double tax karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja. Multi-step atau multitahap, maksudnya pajak digunakan di tiap mata rantai jalur produksi dan distribusi pabrikan. Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek dan dilihat kondisi subjek pajak. Dan yang terakhir dihitung menggunakan metode indirect subtraction. Lanjut ke faktur pajak. Yang faktur pajak di sini menggunakan metode indirect subtraction method seperti yang dijelaskan pada karakteristik sebelumnya, yaitu mekanisme pengkreditan dengan invoice method. Pembuatan faktur pajak dibuat pada saat-saat tertentu saja. Pada saat tertentu tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama ada saat penyerahan barang atau jasa, pada saat penerimaan pembayaran, pada saat penerimaan pembayaran termin, dan saat lain yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Lanjut kita ke barang yang tidak dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu ada barang hasil pertambangan seperti minyak tanah, gas bumi, asbes, batu permata, batu kapur, garam batu, grafit, granit, gips, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok sehari-hari yang meliputi beras,
jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kebutuhan pokok sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Dan yang terakhir itu makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, dan lain sebagainya. Setelah barang, kita masuk ke jasa yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama ada jasa pelayanan medis, seperti jasa dokter umum, spesialis, dokter gigi, jasa dokter hewan, ahli kesehatan, kebidanan, pramedis atau perawat, rumah sakit, pengobatan alternatif, dan lain sebagainya yang termasuk dalam jasa pelayanan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Jasa pelayanan sosial di sini meliputi jasa pemadam kebakaran, jasa panti asuhan dan panti jompo, lembaga rehabilitas, jasa pemakaman, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, kemudian jasa pengiriman surat dan perangko. Lalu jasa keuangan, yaitu jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposit, tabungan atau bentuk lainnya. Jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, jasa pembiayaan, jasa pinjaman, jasa asuransi, dan jasa lainnya yang termasuk dengan jasa keuangan. Lalu yang terakhir itu jasa tenaga kerja, yaitu jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Berikut adalah contoh perhitungan pajak pertambahan nilai. Contoh soalnya itu seorang pedagang menjual barang dengan harga 1 juta tanpa pajak. Maka berapakah yang harus dibayar oleh pembeli setelah ditambahkan dengan PPN 10%? Rumus untuk mencari PPN yaitu harga barang dikali persentase PPN. Maka 1 juta dikali 10% menghasilkan 100.000. Jadi untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar, yaitu kita jumlahkan 1 juta ditambah 100.000, maka hasilnya 1.100.000, dan itulah yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada pedagang tersebut. Itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai pajak pertambahan nilai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.